Pada kesempatan kali ini saya Rehel Alvareski dengan NPM 223040121 sebagai tugas dari Islam Dasar Ilmu. Saya akan melakukan analisis dari film Ready Player One. Di sini saya akan menjelaskan pemeran utama dari film Ready Player One. Yang pertama ada Wade Watts sebagai tokoh utama yang memiliki avatar dengan nama Percival yang diperankan oleh Ty Sheridan. Dia akan menjadi fokus utama kita dalam film kali ini. Kemudian ada 4 temannya. Samantha dengan nama avatarnya Artemis yang diperankan oleh Olivia Cook. Kemudian ada Helen Harris dengan avatar bernama Ike yang akan diperankan oleh Lena White. Selanjutnya ada Toshiro atau Daito yang akan diperankan oleh Win Morisaki. Kemudian ada Shou atau Zo yang akan diperankan oleh Philip Zhao. Kemudian ada 3 pemeran penting dalam uh, film kali ini. Yang pertama ada founder dari Oasis, James Halliday, atau avatarnya bernama Anorak, yang diperankan oleh Mark Rylance. Kemudian ada co-founder dari Oasis, yaitu Ogen Morrow, atau Oak, yang akan diperankan oleh Simon Pegg. Selanjutnya ada villain utama dalam film ini, yaitu Nolan Sorrento, atau Sorrento, yang akan diperankan oleh Ben Mendelsohn. Di sini saya akan menceritakan bagaimana film ini berjalan gitu kan. Film ini dibuka dengan cerita dibukanya di Columbus, Ohio tahun 2045, tepatnya di sebuah distopia kumuh bernama The Stack. White Watch menggambarkan kondisi bumi yang sesak dan hancur akibat krisis energi serta populasi berlebih. Masyarakat hidup menderita di dalam tumpukan trailer sempit yang menjulang tinggi secara vertikal. Karena realita dunia tak terlalu menyesakan dan kotor, orang-orang akhirnya lebih memilih untuk melarikan diri dan mencari kebahagiaan semu di dalam simulasi dunia virtual bernama Oasis. Kemudian di scene selanjutnya kita diperlihatkan dengan Wade yang sedang login di Oasis. Di sini Wade mengenakan perlengkapan VR miliknya dan melaksanakan login ke dalam Oasis. Di dalam dunia digital ini, Wade bertransformasi menjadi avatar yang bernama Parzival. Bagian ini menunjukkan kontras yang tajam antara kemiskinan di dunia nyata dengan kemegahan visual dunia virtual. Bagi Wade dan jutaan orang lainnya, Oasis bukan sekedar permainan, melainkan tempat di mana mereka bisa menjadi pahlawan, memiliki identitas baru, dan melupakan sejenak kesulitan hidup yang mereka hadapi. Di sini saya akan menjelaskan scene dari Easter egg competition. Di sini seluruh pengguna Oasis menyaksikan video wasiat digital dari mendiang James Halliday yang telah meninggal. Sang pencipta simulasi tersebut, Holiday, dia mengumumkan sebuah kompetisi besar untuk menemukan Easter egg yang tersembunyi yang ia tinggalkan di dalam kode permainan. Siapapun yang berhasil mengumpulkan 3 kunci, kunci tembaga, giok, dan kristal, akan mewarisi seluruh kekayaan dan kendali penuh atas Oasis. Hal ini memicu perburuan besar-besaran oleh para individu yang disebut Gunter, atau juga oleh korporasi-korporasi jahat yang sangat ambisius dalam menginginkan game ini. Kemudian di scene selanjutnya dijelaskan sebuah misi pertama yang telah disiapkan oleh James Halliday, yaitu adalah balapan. Di sini Percival mengikuti tantangan pertama berupa balapan liar yang sangat berbahaya di jalanan Manhattan virtual yang penuh rintangan mematikan. Selama 5 tahun, tidak ada satupun pemain yang berhasil mencapai garis finish karena hambatan seperti King Kong raksasa dan beberapa hambatan lainnya. Namun, Wade berhasil memecahkan strategi Holiday dengan berkendara mundur secepat mungkin di awal balapan, yang justru membuka jalur rahasia di bawah lintasan utama. Ia menjadi orang pertama yang berhasil menemukan kunci tembaga yang legendaris dan dia juga mendapatkan banyak uang dari misi pertama ini. Kemudian selanjutnya ada pertemuan pertama dengan Artemis. Setelah kemenangan di tantangan pertama, Wade bertemu dan mulai menjalin komunikasi lebih dekat dengan Samantha, yang dikenal di Oasis sebagai Artemis. Wade sangat mengagumi keahlian dan pengetahuan Samantha mengenai sejarah Holiday. Meskipun awalnya mereka adalah rival dalam perburuan telur, benih-benih kerjasama dan ketertarikan mulai tumbuh. Artemis mengingatkan Wade bahwa kompetisi ini memiliki dampak nyata bagi masa depan dunia, terutama jika tantangan dari Easter egg ini didapatkan kepada korporasi yang salah. Dan selanjutnya ada scene mengenai perlengkapan dari Haptic. Ketika Wade di sini sudah berhasil menyelesaikan misi pertama, Wade mendapatkan banyak sekali uang
Yang sebelumnya dia memiliki finansial yang pas-pasan, sekarang hidupnya telah berubah. Di sini, dengan menggunakan koin hasil kemenangan dari misi pertama, Wade memberikan perlengkapan yang jauh lebih canggih di dunia nyata. Ia memberikan X1 Booty Switch, atau yang disebut juga sebagai baju tactical haptic, omnidirectional treadmill, dan haptic glove berkualitas tinggi. Perlengkapan ini memungkinkan Wade untuk merasakan setiap sensasi fisik, sentuhan, hingga benturan yang dialami avatarnya di dalam tubuh secara langsung ke tubuh aslinya. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif sekaligus meningkatkan resiko bahaya fisik selama permainan berlangsung. Di sini juga ada scene yang menjelaskan bagaimana sebelum memulai misi-misi tersebut dan mencari tahu bagaimana cara menyelesaikan misi tersebut. Di sini Wade menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan digital Holiday untuk mendapatkan dan meneliti setiap detail kehidupan pribadi sang kreator. Ia mempelajari video rekaman masa lalu Holiday, kegagalan dalam berhubungan sosial, dan penyesalan terbesar terhadap sahabatnya, yaitu Ogden Borrow. Dengan memahami kepribadian Holiday secara mendalam, Wade berharap dapat menemukan petunjuk tersembunyi untuk tantangan kunci giok yang berkaitan dengan film horor klasik The Shining dan kesalahan yang pernah dilakukan Holiday semasa hidupnya. Kemudian di sini ada sorotan utama dan target IOI. Keberhasilan Parzival menempati posisi puncak papan peringkat menjadikannya selebritas instan sekaligus target utama korporasi IOI. Nolan Sorrento, CEO IOI yang kejam, mencoba menyuap Wade agar bekerja untuk perusahaannya demi monopoli Oasis dengan iklan dan biaya berlangganan. Wade menolak mentah-mentah tawaran tersebut dengan tegas karena ia yang menjaga kebebasan dunia virtual. Penolakan ini membuat Sorrento marah dan memutuskan untuk melacak lokasi fisik Wade guna melencapkan secara nyata. Di sini ada scene yang merupakan menjadi kehilangan besar bagi Wade. Sorrento mengirimkan drone peledak ke pemukiman Wade the Stark setelah berhasil melacak alamatnya. Ledakan hebat tersebut menghancurkan tumpukan trailer tempat Wade dan menewaskan bibinya beserta warga sekitar lainnya. Wade berhasil selamat hanya karena ia sedang berada di tempat persembunyiannya, dan dia tidak berada di The Stark. Dan tragedi ini menyadarkan Wade bahwa pertempuran digital yang ia jalankan telah berubah menjadi perang nyata yang mematikan. Memperkuat tekadnya yang menjatuhkan IOI demi keadilan bagi orang-orang yang ia cintai. Disinilah scene ketika tim High Five terbentuk. Wade akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa mengalahkan kekuatan besar IOI sendirian. Ia bersama Samantha, Helen, Toshiro, dan Zoe bersatu membentuk aliansi yang dikenal sebagai High Five. Meskipun mereka tersebar di lokasi fisik yang berbeda-beda, mereka mengkoordinasi serangan mereka secara baik di dalam Oasis maupun di dunia nyata. Kerjasama tim, keahlian, dan masing-masing anggota, dan persahabatan yang serius menjadi kunci utama mereka dalam menghadapi tentara bayaran IOI. Kemudian di sini ada misi terakhir dan konfrontasi IOI. Adegan ini merupakan konflik puncak di film ini, di mana ribuan pemain dari Oasis dari seluruh dunia bersatu di bawah kepemimpinan Parzival untuk menyerbu benteng terakhir IOI di planet Doom. Pertempuran kolosal terjadi, melibatkan berbagai karakter ikonik budaya pop seperti Iron Giant, Gundam, dan juga Kaiju, yang di sini terlihat mereka sedang berperang. Wade dan kawan-kawannya berusaha meruntuhkan perisai pelindung yang menutupi lokasi tantangan terakhir. Sorrento menggunakan segala cara kotor, termasuk meledakan bom pancur mata katalis yang dapat menghapus seluruh avatar di area tersebut. Dan bahkan di sini tokoh utama kita mati. Tapi untungnya Wade di sini masih memiliki sebuah koin yang diberikan oleh Oak, di mana itu merupakan koin yang memberikannya 1 nyawa tambahan. Dan setelah dia mendapatkan nyawa tambahan, kemudian dia melanjutkan tantangannya, dan tantangan tersebut merupakan tantangan game klasik adventure di konsol Atari. Wade akhirnya memasuki ruang rahasia Holiday karena telah menyelesaikan semua tantangannya, dan dari sana ia bertemu dengan proyeksi digital James Holiday, atau Anorak yang asli. Wade diberikan pilihan terakhir untuk menguasai segalanya, namun ia memutuskan integritas dengan tidak melakukan kesalahan yang sama seperti Holiday di masa lalu. Sebagai hadiah, dia menerima Easter egg emas legendaris, yang dimana itu memberikan kepemilikan penuh atas Oasis dan kekayaan
yang tak terhingga. Dan di sini ada scene terakhir yang dimana lockout dan sebuah keputusan. Di sini Wade secara resmi telah mengambil alih kepemimpinan Oasis dan segera memecat Sorrento yang akhirnya ditangkap polisi yang memutuskan untuk menutup Oasis setiap hari Selasa dan Kamis agar masyarakat kembali menghargai interaksi di dunia nyata. Wade dan Samantha kini hidup bersama sebagai sepasang kekasih di dunia fisik yang mulai mereka perbaiki, dan cerita di sini ditutup dengan kesadaran Wade bahwa meski dunia digital sangat indah, realitas adalah satu-satunya tempat di mana kebahagiaan sejati dapat dirasakan. Ya, itu merupakan sedikit analisis singkat mengenai film dari Ready Player One. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih, dan sampai jumpa lagi.